Hai, selamat datang kembali di video belajar bareng. Pada video kali ini kita akan belajar materi baru tentang himpunan. Nah, untuk memahami konsep himpunan, kita dapat lihat ke kegiatan sehari-hari. Misal di sini saya contohkan ada sebuah pasar. Nah, dari denah pasar minggu ini kita dapat mengetahui beberapa ruko, mulai dari ruko A, B, C sampai J. Nah, untuk yang ruko A ini menjual daging sapi. Daging sapi. Kemudian untuk ruko B, beliau menjual daging ayam. Nah, untuk ruko C menjual bumbu dapur. Ruko D menjual sayur-sayuran. Sayur. Nah, untuk ruko E kita misalkan menjual mainan anak. Mainan anak. Nah, untuk ruko F menjual cincin. Ruko G perkakas. Ruko H menjual ikan. Ruko I menjual buahan. Nah, untuk ruko J ini menjual jus. Nah, untuk ruko J menjual jus buah. Nah, dari banyaknya ruko yang tadi kita sebutkan dengan berbagai jenis yang berbeda, tentu saja di dalamnya ada bagian-bagian yang berbeda. Seperti di sini ada bumbu dapur, ada penyedap rasa, ada cabai bubuk mungkin di dalamnya. Terus di dalam perkakas juga ada palu, ada paku, ada obeng dan lain-lain. Nah, ini disebut dengan kelompok daging sapi, kelompok daging ayam, kelompok bumbu dapur, dan sampai kelompok jus. Nah, kelompok-kelompok ini memiliki ciri atau kriteria yang sama sesuai dengan nama kelompoknya. Nah, untuk kelompok jus tentu saja di dalamnya ada banyak jenis-jenis jus. Terus ada kelompok perkakas, ada banyak jenis-jenis perkakas. Kelompok tersebut sama saja dengan himpunan. Secara umum, pengertian himpunan adalah sekumpulan objek atau benda yang memiliki karakteristik atau definisi yang jelas. Definisi yang dimaksud adalah dapat berupa kesamaan ciri, khas, atau sifat. Di sini kelompok mainan anak yang memiliki ciri yang sama. Ya, isi di dalamnya ada balon, bola, robot-robotan, boneka, dan sebagainya, sesuai dengan cirinya atau karakteristiknya, yaitu mainan anak. Tidak bisa di dalam mainan anak, kelompok mainan anak ini ada ikan, karena tidak sesuai dengan karakteristik atau definisi dari mainan anak. Karena teman-teman sudah memahami pengertian dari himpunan, maka dari itu dapat membedakan mana yang himpunan dan mana yang bukan himpunan. Nah, untuk notasi ilmiah dari himpunan dapat dilambangkan dengan E seperti ini, dan yang bukan himpunan dengan E dicoret. Agar lebih memahami tentang himpunan, mana yang himpunan dan mana yang bukan himpunan, teman-teman dapat lihat di sini. Nah, di sini terdapat beberapa contoh kalimat. Nah, untuk kalimat yang pertama, kumpulan siswa yang lahir di bulan Agustus. Apakah merupakan himpunan? Kita lihat kalimatnya. Kumpulan siswa yang lahir di bulan Agustus. Nah, sudah memiliki ciri khas atau karakteristik, yaitu siswa yang lahir di bulan Agustus. Karena sudah jelas karakteristiknya, maka dapat disebut dengan himpunan. Nah, kemudian kalimat yang kedua, kota-kota besar di Indonesia. Nah, kota besar di Indonesia ini diperhatikan, kita lihat dari kalimatnya, kota besar di Indonesia. Karena kota besar belum jelas definisinya,
atau tidak ada batasan yang jelas dalam menentukan kota besar Indonesia, kalimat kedua ini bukan termasuk himpunan karena belum jelas batasannya. Bagaimana definisi dari kota besar. Nah, kemudian di kalimat ketiga ada kota Indonesia yang berawal huruf M. Nah, untuk yang kalimat ketiga ini sudah jelas batasannya atau ciri khasnya ada di kota berhuruf M di Indonesia. Nah, kota yang berhuruf M ada banyak, ada Makassar, Malang, dan lain-lain. Nah, maka kalimat ketiga ini termasuk himpunan. Kemudian untuk kalimat yang keempat, kumpulan pelajaran yang disenangi siswa. Nah, untuk kalimat keempat ini, pelajaran yang disenangi siswa tidak dapat didefinisikan dengan jelas. Semua siswa tentu memiliki pelajaran kesenangannya yang masing-masing. Karena kumpulan yang disenangi siswa ini belum jelas batasannya, maka bukan termasuk himpunan. Kemudian yang terakhir ada kalimat kumpulan makanan yang lezat. Nah, ini juga sama. Makanan yang lezat setiap orang definisinya berbeda-beda atau batasannya. Maka kalimat terakhir ini bukan termasuk himpunan. Oke, semoga pemahaman tentang konsep himpunan dapat teman-teman pahami. Apabila ada yang ingin tanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.